Halo sahabat Maya, bertemu lagi dengan saya Ira, mahasiswa program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membahas mengenai gastronomi sastra, mata kuliah teori sastra mutakhir. Gastronomi sastra merupakan ilmu baru dengan menggandeng makanan atau yang biasa disebut dengan boga sebagai bahan yang nikmat untuk dibahas. Menurut Endra Wasra, dalam gastronomi sastra terdapat aliran gastrokritisme yang merupakan disiplin ilmu yang mengarah pada etika dalam menghargai makanan. Gastronomi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek dari makanan, seperti proses produksi, konsumsi, sosial budaya, dan antropologi makanan. Dalam literatur, makanan sering kali bersifat simbolis atau bermanfaat. Makanan dapat menunjukkan status atau lingkungan, atau dapat memajukan alur cerita. Kajian sastra berwawasan kuliner dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan minat sastrawan untuk menulis sastra bertema kuliner. Kedua, memperkaya identitas sastra Indonesia. Dan yang ketiga, mengenalkan dan melestarikan kuliner Nusantara. Paradigma gastronomi sastra. Menurut Tobin, pada studi gastronomi, orang dapat melihat bagaimana cara mencari etika metafora gastronomis yang dikodekan dalam literatur untuk menemukan bahwa pada akhirnya daging telah menjadi kata yang ada bahasa tubuh dalam wacana sastra. Dengan kata lain, makanan merupakan hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagai produk budaya, makanan tidak hanya dilihat secara fisik saat dihidangkan, namun dipelajari secara menyeluruh di setiap proses pembuatannya, mulai dari penyediaan dan pemilihan bahan baku, memasak, menghidangkan, sampai dengan cara atau etika memakannya sebagai rangkaian kegiatan budaya. Dalam paradigma, makanan dipandang sebagai bagian dari budaya dan identitas suatu daerah atau bangsa. Para penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan desain kajian gastrokritik untuk membongkar identitas kuliner Nusantara dalam berbagai teks. Kuliner sebagai identitas budaya. Kuliner tradisional masyarakat daerah memiliki unsur budaya fisik dan non-fisik yang beraneka ragam dan syarat dengan simbol-simbol bermakna. Hal tersebut terlihat dari aneka macam teknologi tradisional peralatan untuk mengolah bahan makanan dan cara menghidangkannya. Beberapa jenis makanan tradisional dihadirkan hanya pada saat-saat tertentu seperti upacara adat yang dapat dipastikan memiliki makna-makna khusus. Dalam konteks budaya Indonesia, secara sosiologis dan antropologis, aneka kuliner di Nusantara juga mencerminkan keragaman dan kekayaan kultur masyarakat Nusantara itu sendiri. Kuliner sebagai seni. Yang pertama, kuliner dan kesenangan. Kesukaan terhadap suatu makanan dapat membangun ingatan individu. Ingatan dari makanan saling berhubungan, seperti pengetahuan umum mengenai aroma masakan bisa dihubungkan dengan kejadian maupun kesempatan yang bisa menyusun ulang ingatan dari kekecewaan dan kegembiraan. Kedua, kuliner dan seni. Keindahan kuliner bisa terlihat pada nyanyian sebab berhubungan juga dengan aspek keindahan kepenulisan. Makanan memanifestasikan seluruh jenis biasa sampai dengan rumit, seperti ritual religi, hidangan sesaji, teori ulang tahun, permen tongkat, dan telur Paskah. Ketiga, makanan dan nama. Sebutan untuk jenis minuman serta makanan mempunyai kemenarikan khusus. Jenis makanan biasa dapat dijumpai tiap hari, dapat menjelma menjadi sebuah hal istimewa melalui pengubahan nama masakan. Dan yang keempat, makanan dan sejarah. Dinamika yang cukup signifikan di bidang makanan utamanya di negeri-negeri Eropa pasca Perang Dunia Kedua baru terlihat adanya kepedulian kepada kuliner-kuliner asing pada dapur masyarakat Eropa. Kuliner dalam selera publik. Makanan dan tradisi makan dapat menjadi elemen penting untuk mengkaji perubahan sosial dan budaya. Studi ini membahas perubahan kontekstual dan pragmatis tentang sajian dan budaya makan, serta kehidupan masyarakat urban di Jawa pada masa akhir kolonial. Sumber-sumber utama dalam kajian ini berupa ornamen kehidupan masyarakat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam studi ini adalah mengenai pengaruh modernitas terhadap perkembangan materi budaya. Metamorfosis gastronomi dalam karya sastra. Keberagaman budaya Indonesia antara lain tercermin dari jenis kuliner yang sangat bervariasi.
Gastronomi sastra dapat dijadikan sebagai perspektif pemahaman karya sastra tentang makanan atau minuman. Sastra dan kuliner berhubungan tidak hanya dalam hal yang bersifat material dan fisikal, seperti bagaimana tokoh-tokoh dalam karya sastra mengonsumsi dan menikmati makanan, tetapi juga bersifat sosial kultural, yaitu bagaimana tokoh-tokoh tersebut mengonstruksi identitas budaya dan prinsip hidup mereka melalui makna. Pesona kuliner menjadi lebih semarak dan semakin diminati ketika ditarik masuk dalam sajian berupa karya sastra. Penikmatnya tidak hanya dibawa ke dalam alam khayalan, tetapi dia datang ke alam nyata untuk menikmati cita rasa dan aroma sebenarnya. Gastronomi sastra sebagai kajian. Mencermati perkembangan gastronomi sastra sebagai sebuah kajian yang lahir dari proses kreatif sastra di mana kuliner telah menginspirasi sebagai ide dan gagasan karya. Identitas etnik yang bersifat dalam makanan dan minuman membuat para pemerhati dari berbagai bidang keilmuan mulai tertarik untuk mengkajinya dari disiplin masing-masing. Dalam kajian sastra dan gastronomi, makanan dapat dilihat sebagai medium untuk membangun karakteristik tokoh. Identitas lokal dan nasional dari tokoh bisa digambarkan melalui kecenderungan melestarikan makanan berakar lokal dan nasional dengan cara memasak, menghidangkan, hingga menikmatinya. Terakhir, karya sastra Indonesia seperti novel Aruna dan Lidahnya adalah novel bertemakan boga dengan segala latar budaya yang melingkupinya, di mana boga pokok persoalan, bahkan kunci cerita. Novel karya Laksmi Pamunjak juga menyajikan beragam bentuk dan sajian gastronomis yang menunjukkan bahwa sastra bisa masuk ke dalam tataran baru perjalanan kuliner yang dikemas dalam rupa sastrawi. Sebagai kesimpulan, dikatakan gastronomi sastra apabila makanan tersebut telah dituangkan dalam bentuk sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Demikian pembahasan mengenai gastronomi sastra. Terima kasih dan sampai jumpa.